Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah event lagi untuk menandakan dia posisi atau kondisi nilai maksimal. Nah, nanti kalau teman-teman mau kondisi atau nilai maksimalnya misal 100, 1000 itu boleh, tapi Miss Elva di sini akan mencontohkan poinnya atau nilai maksimalnya 10. Nanti jadi kalau poinnya udah 10, dia akan muncul kondisi win atau kondisi menangnya. Nah, untuk kondisi menangnya nanti juga boleh misalnya mau dikasih gambar piala atau medali atau apa boleh silahkan. Tapi nanti Miss Elva mencontohkannya cuman pakai sprite biasa ya, cuman pakai kayak objek kotak gitu aja. Oke, yuk kita tambahkan lagi add event. Kemudian sistem, cari compare variable. Oke, kemudian variabelnya kita ganti points. Comparisonnya equal to 10. Jadi kalau mau kondisinya 100, berarti value-nya diganti 100. Kalau misal value-nya mau nilai maksimalnya 1000, tinggal value-nya diganti 1000. Nah, di sini misalnya pakai 10 aja. Kemudian di done. Miss, kenapa kok misalnya pakai 10? Karena nanti biar pas prakteknya tidak terlalu lama, jadi cuman mencari 10 poin itu aja. Nah, setelah itu jadi kita buat kondisinya, kemudian kita pindah ke layout satu lagi atau ke tempat gamenya. Kemudian kita tambahkan satu layout baru. Caranya klik kanan, add layout. Nah, add layout, kemudian ini ada pilihannya, mau ditambahin event sheet sekalian atau cuman layout aja. Kalau misalnya sekalian aja add event sheet. Nah, jadi layout 2 kita ganti aja namanya di situ layout 2-nya. Kita ganti menjadi win gitu aja. Win page. Event sheet-nya juga kita ganti namanya event sheet 2. Kita rename event win page event. Oke. Selanjutnya kita ke layout win page. Kemudian kita tambahkan sprite baru, insert new object, kemudian cari sprite. Name-nya kita ganti sekalian win. Nah, nanti biar nggak usah diganti-ganti. Kemudian insert. Kemudian klik. Nah, kita kasih, misalnya kan mau cuman menandakan aja, jadi di sini misalnya pakai kotak kemudian ganti pakai warna yang lain. Nanti kalau teman-teman mau pakai yang gambar piala atau gambar apa boleh load from komputernya ya. Kemudian ini misalnya cukup warna kayak gini. Selanjutnya di close. Nah, oke, kita taruh di tengah-tengah kira-kira. Nah, ingat-ingat kalau layar yang akan tampil di browser kita ketika kita menjalankan cuman yang sampai garis putih itu. Jadi selebihnya itu tidak akan tampil. Nah, kalau kemarin kan kita ubah size-nya. Nah, di bagian ini kalau hari ini nggak diubah nggak apa-apa. Yang penting tetap di bagian tengahnya. Nah, ini misalnya ubah 585 kali 480. Oke. Setelah itu ini kurang besar ya. Ini size-nya nggak misalnya ganti dulu, jadi biar dia segitu. Yang penting kita naruhnya patokannya adalah garis putih. Oke, setelah itu kita ke event sheet lagi. Event sheet yang satu ya, yang layout 1, yang ada poin tadi. Setelah itu kita add action, system, kemudian pilih go to layout. Nah, ini layoutnya pilih win page. Go to layout itu gunanya untuk pindah ke layout yang kita inginkan gitu. Kemudian done. Nah, setelah itu, nah ini go to win page. Jadi win page-nya itu go to kemana itu yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya namanya go to win page-nya ini namanya game, ya tinggal go to game. Nah, nanti kalau di sini ada misal dari lebih dari 2 layout. Misal di sini ada layout baru namanya finish gitu. Tapi kita dari layout 1 mau ke layout finish bisa. Langsung aja go to finish gitu. Jadi nanti tergantung mau dilempar kemana. Setelah itu kita mau kasih event sheet.
Nah, naruh event sheet-nya yang akan kita kasih ada di WinPage event. Nah, di sini add event. Kemudian pilih touch. Nah, cari on touch object. On touch object, kemudian just to ininya kita pilih yang win. Kemudian add action. Selanjutnya sistem, pilih go to layout 1 lagi. Nah, itu gunanya apa, Miss? Jadi tadi kan ada nampilin yang karakter warna hijau ini ya. Nah, nanti kalau karakter warna hijaunya ini diklik, dia akan kembali ke layout 1 yang ada play-nya tadi gitu. Nah, coba kita kita tambahin lagi insert new object. Kemudian pilih teks biasa, kita tulisi aja di sini. Di bawah, kemudian kita cari teks, kita tulisi you win gitu. Boleh. Kemudian untuk ini agak besar aja ya biar kelihatan. Nah, untuk ini nanti silahkan di custom sendiri ya teman-teman ya. Sesuai kreativitas. Ini misalnya cuman mencontohkan, jadi seadanya nggak apa-apa. Nah, yang penting jangan sampai lewat garis putih. Bisa digeser. Oke. Setelah itu coba kita jalankan. Nah, kalau mau jalankan, kalau nanti kita mau menjalankan, kita klik dulu layout 1. Nah, kita ke layout 1, kemudian kita jalankan, kita play. Nanti sampai kondisinya maksimal 10 aja ya. Klik play. Oke, kita sampai 10. Nah, sedikit lagi. Kita coba. Sedikit lagi. Yeay, you win. Nah, kalau kita klik yang warna hijau, dia kembali ke bagian awal lagi. Seperti itu. Oke, kita tutup aja untuk contohnya karena hampir sama ya, tadi caranya sama. Klik, tutup. Oke, untuk bagian gamenya kita sudah selesai. Nanti kalau mau dikembangkan boleh. Nah, setelah itu Miss Alfa akan mencontohkan untuk mengganti atau menambahkan karakter, customize karakter. Nah, kita masuk dulu ke bagian animal. Ini Miss Alfa tutup dulu ya. Kita masuk ke bagian animal di kanan, klik animals. Nah, di animals kan ada animationnya A, B, C, D sampai D ya. Kemudian kita akan mencoba mengganti yang bagian A aja. Coba kita lihat bagian A ada berapa. Nah, di bagian A ada 9 karakter. Nah, setelah itu berarti di sini nanti coba kita akan ganti menjadi 9 juga, tapi dengan karakter yang berbeda. Nah, caranya gimana? Oke, yang pertama dicari dulu karakternya. Tapi kalau teman-teman mau buat sendiri juga boleh menggunakan Photoshop, pakai Corel juga nggak apa-apa. Tapi di sini Miss Alfa biar lebih gampang atau lebih cepat, Miss Alfa pakai yang versi download dari web aja. Caranya sama, kita download aja. Di sini karakter animal illustration PNG. Kemudian kita cari gambar yang sesuai. Nah, diusahakan yang PNG ya, atau yang backgroundnya transparan. Tapi misalnya seperti ini, Miss Alfa udah dapet nih, tapi backgroundnya belum transparan, gak apa-apa. Kita download dulu gambarnya. Oke, pakai ini misalnya kita download, save image. Oke. Nah, kita tunggu ke download dulu. Di Miss Alfa ganti animation, gitu aja. Kemudian di save. Nah, Miss, itu kan punya Miss Alfa kan belum transparan ya gambarnya, masih ada putihnya. Itu gimana, Miss? Oke. Nah, biar ini tuh nanti lebih rapi, kita akan menghapus backgroundnya biar transparan. Untuk cara yang paling gampang, Miss Alfa contohin pakai remove BG ya, remove background. Ketik aja remove BG. Nah, setelah itu di-upload gambarnya yang tadi kita download. Nah, cari gambarnya. Animation. Oke, ada di download. Kemudian di folder pack ya tadi kalau nggak salah.
cari dulu. Pack, kemudian animation, open. Nah, langsung otomatis nanti ke download sampean, ke remove backgroundnya. Nah, seperti itu. Jika sudah ke remove seperti ini kan, udah transparan, kita download lagi. Oke, udah masuk. Nah, ini foldernya ada di download ya. Tuh ada di download, nggak apa-apa, nggak kita masukkan ke pack. Setelah itu, gimana cara mengganti karakternya? Kita kembali ke construct tree lagi. Nah, kita klik animation, kemudian di bagian A ini kita klik kanan di bagian bawah ya, kemudian import frame. Kalau kemarin kita dari from files karena sudah menjadi satu-satu ya. Nah, ini tadi kan baru satu gambar tapi satu file tapi banyak gambar. Nah, caranya kita ambil yang import frame-nya yang from strip. Kemudian kita cari tadi karakternya, ada di download. Di download namanya animation. Nah, itu. Kemudian kita open. Nah, coba sebelum kita open, kita hitung dulu ada berapa karakternya. 1, 2, 3. Nah, hitungnya yang ke samping sama ke bawah. Ke sampingnya ada 5, ke bawahnya ada 2. Oh, ke sampingnya ada 6, sorry. Ke sampingnya ada 6, ke bawahnya ada 2. Kita open. Kemudian, nah ini muncul. Tinggal kita masukkan tadi. Yang ke samping tadi berapa? 6, ke bawah 2. Kemudian import. Nah, nanti langsung otomatis muncul. Nah, tuh muncul nomor 10 sampai nomor 21. Nah, kita hapus dulu yang paling atas. Yang dari 0 sampai 9 kita delete. Nah, kita ganti yang sampai 11. Tadi kan cuma ada 9 karakter ya. Berarti 0 sampai 9. Nah, 10 sama 11-nya kita delete. Oke, kemudian kita akan merapikan gambarnya. Itu kan masih ada yang kurang rapi tuh. Iya kan? Kurang rapi, caranya kita rapikan dulu. Kita blok semuanya. Kita blok semuanya. Kemudian ke aspek rasio tuh yang gambarnya pangkas kayak gitu. Yang tanda panah ke bawah. Kemudian pilih apply to animation. Nah gitu, jadi otomatis nanti akan berpindah crop-cropannya ya, akan tercropping. Setelah itu kita kasih origin dulu. Originnya biar di tengah, klik. Nah, poinnya diklik. Kemudian di sebelah kiri image pointnya klik kanan. Setelah itu quick assign, pilih yang middle. Nah, oke tuh lihat titik tengahnya udah ada di tengah semuanya seperti ini. Oke. Kalau nanti misalnya nih kurang pas, kurang ada di tengah atau gimana, nah ini tinggal kita klik apply to animation. Kemudian nah kalau misalnya nih tuh bentuknya ada yang kurang sesuai atau gimana, bisa kita ubah-ubah juga biar terlihat semuanya. Tuh bisa kita tarik seperti ini, jadi biar terlihat. Nah kalau kayak gitu kan tangan si jerapahnya tuh belum terlihat, kakinya juga. Nah itu bisa kita tarik-tarik menggunakan patokan yang warna merah. Nah nanti bisa teman-teman rapikan sendiri ya. Ini Miss Alfa cuma mencontohkan, jadi nggak begitu rapi, nggak apa-apa. Kita close. Nah kemudian tadi kan bagian animal. Kalau bagian animalnya kita ganti, di bagian display juga harus diganti. Nah displaynya yang tadi kan yang A yang kita ganti yang bagian animal. Nah di display juga kita ganti yang bagian A. Caranya sama. Klik kanan, import frame, from strip. Kemudian kita cari tadi karakternya animal. Tuh animal. Animation, kok animal sih? Oke, 6 sama 2 ya. Nah itu horizontalnya 6, vertikalnya 2. Kemudian kita import. Nah masuk.
Nah, kemudian kita akan menghapus 0 sampai 9. Karakter yang tanda tanya biarin tetap di situ. Nah, gitu. Kemudian yang nomor 10 sampai bukan 10, 11 sampai 12 kita del. Oke. Kemudian yang nomor 0 ini kita geser ke yang paling terakhir. Nah, jadi urutannya biar sama seperti tadi. Seperti ini. Kemudian jangan lupa diubah juga croppingnya seperti tadi. Yang 0 sampai 9 diblok dulu. Nah, langsung apply to animation boleh. Nah, apply to animation. Set originnya juga di tengah, sama seperti tadi. Klik kanan, quick assign, kemudian middle. Nah, udah. Apply to all animation. Nah, sip. Udah jadi. Gitu deh, kita close. Nah, itu tadi cara untuk customize dari karakternya. Oke, animal sudah kita ganti, kemudian displaynya juga sudah kita ganti. Nah, itu udah terganti. Coba kalau kita jalankan ya. Play. Nah, itu udah ganti. Seperti itu. Wah, jadi banyak banget. Oke, kita jalankan ya. Kita coba. Play. Oke, ini misalnya pengen cari yang karakter dari A tadi. Nah, ini lihat. Di situ masih ada beberapa yang kurang rapi. Nah, itu masih ada tanda-tanda kayak gitu. Jadi kayak karakternya tuh masih ada selingan-selingan gitu loh, ada yang kurang rapi kayak gitu. Nah, ini nanti cara rapiinnya gimana, Miss Elva akan contohkan. Nah, coba kita klik lagi. Oke, cara ngerapiinnya kita tutup, kemudian kita ke animals. Nah, di situ kan kalau kita klik di bagian kanannya ini, di bagian kiri ini kan ada beberapa pilihan. Kita klik yang ini. Yang namanya apa ya ini? Edit the collision polygon. Nah, itu ada tanda merah, kita rapikan. Jadi sesuai dengan animasinya, besarnya tuh. Disesuaiin tangannya seberapa, kemudian kakinya seberapa. Nah, kemudian yang nomor 1 ini, misal klik, nah itu kan terlihat ada gambar yang kurang rapi di samping-sampingnya. Itu bisa kita hapus pakai tanda eraser. Nah, kita hapus biar lebih rapi. Nah, gitu. Tinggal nanti dirapikan aja kalau mau mengganti karakter. Nah, jadi memang harus kalau kemarin di bagian pas kita ikut seminar kan UI ya, user interface-nya. Nah, ini juga kita akan mencoba untuk belajar ngerapiin kayak gini. Nah, gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, ini dipastikan semuanya rapi. Kalau ada tinggal di delete, dihapus dari gambar yang kurang rapi. Nah, ini juga misal hapus. Oke, jika sudah hapus, yang terakhir ini kan belum di tengah nih. Misal coba klik apply to animation. Nah, udah biar tengah. Nah, ini biar lebih aman lagi kita cek satu-satu. Punya teman-teman nanti dicek ya. Jadi biar gambarnya itu pas di tengah. Croppingnya tuh pas gitu. Nah, ini udah oke, aman. Tinggal klik yang origin itu. Udah di tengah ya semuanya. Ini ada yang kurang rapi, di delete lagi. Jadi erasure. Pokoknya gitu caranya, nanti dirapikan, kemudian diperbaiki kalau misal ada yang kurang pas gitu ya. Jadi memang selain untuk belajar kreativitas, di sini juga melatih kesabaran nih, harus sabar, harus tenang gitu. Oke, udah cukup segitu aja. Ini misal anggap udah rapi ya semuanya ya. Kemudian kita tutup. Coba kita jalankan lagi. Yang penting nanti terlihat rapi. Oke. Ini misal pengen dapet yang
karakter dari A. Ini udah mau selesai. You win, oke. Biar semoga, aduh belum dapat lagi yang A. Tuh, nah di situ masih ada tuh yang belum rapi di bagian. Oh iya, tadi kan kita baru merapikan yang animals ya. Jadi yang display di atas ini masih belum rapi. Nah itu sama seperti animals, kita rapikan dulu. Nah coba kita cari. Oke, aman. Oke. Nah sip. Udah ya, tinggal kita close, kemudian kita rapikan juga yang dari display. Jadi disamain. Caranya sama seperti tadi. Dihapus pakai eraser. Yang bagian kurang rapi. Nah, gitu deh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai, ini misal kecilkan jadi biar nggak terlalu kebablasan tadi. Oke. Kemudian jangan lupa di save. Nah, kemudian ini save change. Kita save as aja ya, ini project save as. Langsung menu, kemudian save as single file aja. Kita kasih nama. Kalau kemarin namanya game block ya, ini juga kita kasih game block part 2 gitu aja. Part 2. Save. Nah seperti itu, nanti tinggal kita convert ke game. Nah untuk pembelajarannya cukup sekian ya. Tetap semangat ya teman-teman, jangan menyerah untuk belajar dan harus selalu semangat, oke? Yeay, akhirnya gamenya sudah jadi ya. Nanti walaupun masih beberapa ada kurangnya, yeay, alhamdulillah akhirnya gamenya sudah jadi ya. Walaupun masih butuh beberapa tahap finishing. Jadi misalnya untuk dirapiin lagi atau ditambahin layout yang bisa mempercantik, nggak apa-apa, nanti tinggal dikreasikan oleh teman-teman. Nah nanti silahkan di save, kemudian nanti file C3P-nya dikirimkan ke grup ya. Kemudian nanti akan Miss Elva dan panitia pilih 3 terbaik dari masing-masing kelas yang akan diupload di Play Store. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk kegiatan ICT Project-nya. Insya Allah kegiatannya bermanfaat dan nanti teman-teman bisa mengembangkan gamenya dengan sebaik mungkin dan sebanyak-banyaknya sesuai kreativitas. Nanti kalau mau belajar bareng lagi bisa WA Miss Elva ya. Dari Miss Elva cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.